Halo, salam istimewa dari Jogja. Di konten beberapa waktu yang lalu ya, uploadan seminggu yang lalu ya, kita ngerakit Alder Lake murah. Jadi skemanya waktu itu kita mencoba meracik komposisi komponen PC untuk merakit sebuah PC dengan prosesor Alder Lake dengan budget 7 jutaan. Waktu itu ketemunya kurang lebih sekitar 7,8 juta. Jadi spesifikasinya kurang lebih menggunakan Intel Core i3 12100F, motherboard H610, 16GB memori, 240 SSD, terus menggunakan VGA card GT 1030 DDR5 dan power supply dan casing. Nah, dari video itu ada beberapa teman yang komentar, kalau dengan budget yang sama, kira-kira kalau dibuat dengan PC dengan prosesor AMD dapatnya spesifikasi seperti apa? Dan bagaimana performanya bila kita bandingkan rakitan Intel Alder Lake murah tadi dengan sebuah PC berbasis AMD dengan harga yang kurang lebih sama. Nah, di video kali ini demi kalian loh, ini demi kalian ya, saya akhirnya ngerakit sebuah PC yang budgetnya kurang lebih sama dengan PC Alder Lake murah kemarin sekitar 7,8 juta, dan akan kita lihat seperti apa spesifikasinya, dan habis itu kita akan bandingkan performanya. Jadi konsentrasi saya, fokus saya ketika kita mau ngebuat PC berbasis AMD dengan budget yang kurang lebih sama dengan PC rakitan Alder Lake murah kemarin sekitar di bawah 8 juta rupiah. Saya fokus pada prosesor, motherboard, dan VGA card. Jadi kita harus bisa nge-replace 3 item ini harganya yang kurang lebih sama yang kita pakai di PC rakitan Alder Lake murah kemarin. Oke, kita akan coba berhitung. Kemarin kita menggunakan Core i3 12100F Alder Lake Gen 12, itu harganya kurang lebih sekitar 1,7 sampai 1,8 juta. Terus kita menggunakan motherboard H610M dari Gigabyte dan harganya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta. Dan terakhir kita menggunakan VGA card karena 12100F itu nggak ada IGP-nya. Kita menggunakan sebuah Nvidia GT 1030 DDR3. Nah, 3 komponen ini kalau kita jumlahkan kurang lebih itu budgetnya sekitar 5 juta rupiah untuk 3 item tersebut ya, prosesor, motherboard, dan VGA card. Selebihnya seperti storage, SSD, casing, dan power supply itu mungkin bisa kita buat sama karena tidak ada kompatibilitas antara Intel dan AMD ya untuk item-item tersebut. Jadi kita bisa anggap nanti kita menggunakan komponen yang sama. Nah, sekarang fokusnya adalah gimana mencari sebuah komposisi, 3 komposisi itu, prosesor, motherboard, dan VGA card di harga 5 juta dengan basic AMD prosesor. Dan satu-satunya yang saya temukan di market sekarang adalah Ryzen 5 5600G plus Radeon Vega di dalamnya. Jadi itu ada IGP-nya. Dan ini merupakan 6 core 12 thread prosesor ditambah dengan sebuah VGA card IGP di dalamnya. Dan kita jodohkan dengan sebuah motherboard chipset B450. Kita milih di sini yang merek Gigabyte B450M Gaming. Jadi kalau secara harga di market sekarang yang namanya 5600G itu kurang lebih sekitar 3,9 sampai 4 juta rupiah, dan motherboardnya kurang lebih sekitar 1 juta sampai 1,1 juta rupiah. Jadi kalau ditambahkan kurang lebih sama, harganya sekitar kisaran 5 juta rupiah. Sudah saya rakit, saya menambahkan 16GB kit V-Color memory 8x2, storage M.2 240GB. Terus untuk power supply kita tetap menggunakan yang sama seperti rakitan Alder Lake kemarin, United Power 500 dari Aerocool yang harganya cukup terjangkau. Dan casing tetap menggunakan merek yang sama, PC Cooler, cuman ini tipenya berbeda, LM200, dan seperti ini kurang lebih tampilannya. Oke, itu spesifikasinya. Habis ini kita akan benchmark beberapa aplikasi dan kita akan bandingkan dengan hasil benchmark kita ketika kita menguji Alder Lake PC rakitan murah di beberapa waktu yang lalu. Kita akan lihat kencengan mana untuk gaming maupun aplikasi-aplikasi CPU intensif lainnya. Jangan kemana-mana. Rakitan AMD kita yang harga 7,8 juta ya, di bawah 8 juta lah intinya, yang kurang lebih sama dengan rakitan Alder Lake murah kemarin harganya. Kita uji dengan berbagai software untuk menguji prosesor dan VGA card-nya, CPU dan GPU-nya. Di sisi prosesor CPU kita lihat di Core Cinebench R20, R23 maupun CPU render di Blender merender scan BMW. Ryzen lebih unggul. Kalau kita ukur sekitar 20 sampai 30% lebih kenceng dibandingkan 12100F. Walaupun di single core-nya, kalau kita lihat skor single core untuk Cinebench itu kalah kenceng dibandingkan 12100.
Cuman secara core dan thread si Ryzen 5 ini lebih banyak. Jadi secara overall prosesornya jauh lebih bertenaga, bahkan sampai ke 30% di beberapa benchmark tadi saya lihat. Tapi ketika kita ngomong tadi di Blender kita menggunakan bantuan GPU, kita ngerender CPU plus GPU, si Core i3 ini unggul ya. Jadi memang GT 1030 walaupun cuman low end VGA card, tapi memang CUDA core-nya lebih efisien dan efektif ketika digunakan untuk render di Blender. Jadi waktu yang diperlukan sedikit lebih singkat dibandingkan Ryzen 5 plus Radeon Vega-nya ketika kita merender CPU plus GPU. Lanjut ke gaming, ya kita cuma sempat nyoba 3 games ya tadi ya. Secara umum GT 1030 memang kalah kenceng dibandingkan Radeon Vega 7, walaupun Radeon Vega 7 ini IGP ya, bukan discrete VGA card. Cuman dari 3 games tadi kita lihat FPS-nya si Radeon Vega ini lebih kenceng secara konsisten sekitar 10% dibandingkan GT 1030 DDR5. Dan kita lihat juga di Static Benchmark, 3D Mark V Track, skor grafik skornya juga lebih tinggi yang Radeon Vega. Ya, ini menunjukkan secara umum memang IGP-nya AMD ini belum ada lawannya ya sampai sekarang ya. Even dengan entry level dedicated GPU aja, Radeon Vega ini masih lebih kencang sekitar 10%. Dengan budget yang kurang lebih sama ya, di bawah 8 juta. Jadi saya hitung ini harganya sekitar 7,8 jutaan. Tapi tadi salah, ini fan-nya bukan yang ini. Fan-nya sama seperti yang harusnya sama seperti yang kita pakai di build Alder Lake murah kemarin. Auto RGB 3 biji. Kalau ini fan pack ternyata bisa dirubah-rubah. Sebenarnya synchronize, cuman motherboardnya kan belum ARGB, jadi harus diatur manual kayak gini. Ya, dengan budget yang kurang lebih sama, kita bisa dapat alternatif sebuah build PC dengan AMD, walaupun tanpa VGA card dedicated, cuma IGP doang. Tapi dari berbagai benchmark tadi kita lihat secara prosesor juga secara overall lebih unggul sekitar 20% lebih. Dan untuk VGA card, GPU, untuk gaming juga FPS-nya bisa naik sekitar 10%. Jadi overall lebih oke lah ya. Walaupun di beberapa benchmark spesifik seperti tadi kita ngomong render di Blender dengan CPU plus GPU, Intel Core i3 plus Nvidia sedikit lebih unggul dibandingkan Ryzen 5 plus Radeon Vega 7 tadi. Memang ini membuktikan kalau si Nvidia CUDA core-nya itu efektif banget kalau untuk urusan render ya. Ya, untuk tambahan aja yang namanya PC itu stand for personal computer, jadi harusnya memang itu personal banget ya. Memang tidak pernah ada spesifikasi yang salah sebenarnya kalau kita ngomong custom PC, karena kita bisa merubah semua yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan kita dan budget kita, dan harusnya bisa sesuai banget dengan apa yang kamu butuhkan. Selama kalian tahu hardware yang dipilih dan selama kalian tahu untuk apa PC ini nanti akan digunakan, sebenarnya sah-sah aja teman-teman bisa memilih spesifikasi yang cocok buat teman-teman. Dan mungkin kalau kita ngomong nominal, memang saya batasi nominalnya sampai 8 juta. Nanti kemungkinan akan dari teman-teman yang komen juga, mending nambah cuman sekitar 1 juta, cuman nambah 500.000. Ya, ini juga kembali ke persepsi masing-masing. Nilai nominal itu sangat relatif sekali. Untuk sebagian orang menambahkan kata cuman di angka 500.000 juga mungkin tidak mudah ya. Tidak bisa dengan gampang nambah kata cuman di angka 500.000. Jadi memang itu sangat relatif. Jadi memang build PC ini kita batasi di angka 8 juta. Jadi monggo teman-teman komentar kalau memang punya alternatif yang lebih baik. Atau ada saran-saran buat kami, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu aja. Moga-moga yang singkat dan sederhana ini bisa memberikan inspirasi, bermanfaat, menambah wawasan. Moga-moga teman-teman juga terbantu dengan apa yang kita sampaikan di video kali ini. Terima kasih banget yang sudah subscribe di Jawara Media. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.